Pengertian kompilasi hukum Islam. Kata kompilasi berasal dari bahasa Latin compilere yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan di mana-mana. Dalam bahasa Inggris, compilation atau himpunan undang-undang, Quesno memberi pengertian kompilasi dalam dua bentuk. Yang pertama, sebagai hasil usaha mengumpulkan berbagai pendapat dalam satu bidang tertentu. Yang kedua, kompilasi diartikan dalam wujudnya sebagai suatu benda seperti berupa suatu buku yang berisikan kumpulan pendapat-pendapat yang ada mengenai suatu bidang persoalan tertentu. Sejarah kompilasi hukum Islam. Setelah Indonesia merdeka, ditetapkan 13 kitab fikih sebagai referensi hukum material di pengadilan agama. Melalui surat edaran Kepala Biro Pengadilan Agama Republik Indonesia nomor B-1/735 tanggal 18 Februari 1985. Hal ini dilakukan karena hukum Islam yang berlaku di tengah-tengah masyarakat ternyata tidak ditertulis dan berserakan di berbagai kitab fikih yang berbeda-beda. Akan tetapi, penetapan kitab fikih tersebut juga tidak berhasil menjamin kepastian dan kesatuan hukum di pengadilan agama. Muncul persoalan krusial yang berkenaan dengan tidak adanya keseragaman para hakim dalam menetapkan keputusan hukum terhadap soalan-soalan yang mereka hadapi. Berbagai hal situasi hukum Islam itulah yang mendorong dilakukannya kompilasi terhadap hukum Islam di Indonesia untuk menjamin kepastian dan kesatuan penerapan hukum Islam di Indonesia. Bustanul Arifin adalah seorang tokoh yang tampil dengan gagasan perlunya membuat kompilasi hukum Indonesia. Gagasan-gagasan ini didasari pada pertimbangan-pertimbangan berikut. Untuk berlakunya hukum Islam di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat. Yang kedua, persepsi yang tidak seragam tentang syariah menyebabkan hal-hal ketidakseragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut hukum Islam itu atau ma'anzalahu. Yang B, tidak mendapat kejelasan bagaimana menjalankan syariat itu atau tanfirizia. Dan C, akibat kepanjangannya adalah tidak mampu menggunakan jalan-jalan atau alat-alat yang tersedia dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan perundangan lainnya. Di dalam sejarah Islam, pernah ada 3 negara di mana hukum Islam diberlakukan. Yang pertama, sebagai perundang-undangan yang terkenal dalam Fatwa Al-Fari. Yang kedua, di kerajaan Turki Utsmani yang terkenal dengan nama majalah Al-Hakam Al-Adiliyah. Dan ketiga, hukum Islam pada tahun 1983 dikodifikasikan di Subang. Yang kedua, pembentukan kompilasi hukum Islam. Menurut Ahmad Iman Mawardi, ada 2 jenis faktor sosial yang dianggap menjadi latar belakang sosial pembuatan kompilasi hukum Islam, yaitu A. Keinginan untuk mengakomodasi hukum dan peraturan adat serta tradisi yang hidup di masyarakat yang dapat diterima oleh kaidah dan prinsip hukum Islam. B. Keinginan untuk membangun kehidupan sosial lebih baik melalui pembangunan di bidang keagamaan. Untuk tujuan ini, formulator kompilasi hukum Islam menggunakan pendekatan-pendekatan masalah musalah dan syad adarai yang ditunjukkan untuk mempromosikan kebiasaan umum. Kombinasi kedua faktor sosial inilah yang membuat latar belakang utamanya dari kompilasi hukum Islam. 3. Pemberlakuan. Pada tanggal 10 bulan Juni 1991, Presiden Republik Indonesia menandatangani sebuah instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 sebagai peresmian penyebarluasan KHI Indonesia ke seluruh Ketua Pengadilan Agama dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama. Pada saat itulah secara formal dan secara de jure KHI diberlakukan sebagai hukum material bagi lingkungan peradilan agama di seluruh Indonesia. 10 isi pokok instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tersebut adalah menginstruksikan kepada Menteri Agama Republik Indonesia untuk pertama, menyebarluaskan KHI yang terdiri dari buku 1 tentang hukum perkawinan, buku 2 tentang hukum kewarisan, buku 3 tentang hukum perwakafan, sebagaimana telah diterima baik oleh para ulama Indonesia. 4.
Proses perumusan kompilasi hukum Islam. Hukum Islam di Indonesia memang sejak lama telah berjalan di tengah-tengah masyarakat. Namun harus dicatat bahwa hukum Islam tidak lain merupakan hukum fikih, hasil interpretasi ulama-ulama abad kedua Hijriah dan abad-abad sesudahnya. Pelaksanaan hukum Islam sangat diwarnai suasana taklid, serta sikap fanatisme mazhab yang cukup kental. Ini makin diperparah dengan anggapan bahwa fikih identik dengan syariah atau hukum Islam yang merupakan wahyu aturan Tuhan, sehingga tidak dapat berubah. Umat Islam akhirnya terjebak ke dalam pemahaman yang tumpang tindih antara yang sakral dengan yang profan. Proses penerapan hukum Islam yang simpang siur tersebut tentu saja tidak dapat dibenarkan dalam praktik peradilan modern, karena menimbulkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat. Menjadikan kitab-kitab fikih sebagai rujukan hukum material pada pengadilan agama juga telah menimbulkan keruwetan lain. Kenyataan-kenyataan ini mengharuskan dibentuknya sebuah unifikasi hukum Islam yang akhirnya berhasil disahkan pada tahun 1991, yakni kompilasi hukum Islam yang diberlakukan oleh Inpres nomor 1 tahun 1991. 1. Landasan yuridis. Mengenai perlunya hakim memperhatikan kesadaran hukum masyarakat adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 28 Ayat 1 yang berbunyi, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 2. Landasan fungsional. Kompilasi hukum Islam adalah fikih Indonesia karena ia disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia. Fikih Indonesia dimaksud adalah fikih yang telah dicetuskan oleh Hazarin dan T.M. Hasbi As-Siddiq. Fikih sebelumnya mempunyai tipe fikih lokal semacam fikih Hijaz, fikih Misri, fikih Hindi, dan fikih lain-lain yang sangat memperhatikan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat setempat. 5. Ada kedudukan dan penerapan kompilasi hukum Islam di Indonesia. Dalam konteks sosiologis, kompilasi yang bersubstansi hukum Islam itu jelas merupakan produk keputusan politik. Instrumen hukum politik yang digunakan adalah Impres nomor 1 tahun 1991. Selain formulasi hukum Islam, dalam tata hukum Indonesia, kompilasi hukum Islam bisa disebut sebagai representasi dari sebagian substansi hukum material Islam yang dilegislasikan oleh penguasa politik pada zaman Orde Baru. Dengan demikian, kompilasi hukum Islam mempunyai kedudukan yang penting dalam tata hukum Indonesia karena merupakan sebuah produk hukum dari proses politik Orde Baru. Karena itu, selain bersifat nisbi, kompilasi hukum Islam dengan segala bentuknya kecuali ruh hukum Islamnya merupakan cerminan kehendak sosial para pembuatnya. Dengan demikian, secara ideologis, kompilasi hukum Islam berada pada titik tengah antara paradigma agama dan paradigma negara. Dalam paradigma agama, hukum Islam wajib dilaksanakan oleh umat Islam secara kafah, tidak mengenai ruang dan waktu. Penerapannya dalam kehidupan sosial menjadi misi agama yang suci. Yang terakhir ada kesimpulan. Kemunculan gagasan kompilasi hukum Islam dilatar belakangi dan didorong oleh kebutuhan teknis yudisial, peradilan agama. Kompilasi hukum Islam itu adalah ketentuan hukum Islam yang ditulis dan disusun secara sistematis, menyerupai peraturan perundang-undangan untuk sedapat mungkin diterapkan seluruh umat Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Kompilasi hukum Islam mempunyai kedudukan yang penting dalam tata hukum Indonesia.